Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Musholla Al-Jannah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Musholla Mukarram Bapak Yasin dan juga para pengurus yang lain serta para hujjaj, para tokoh masyarakat dan remaja sekalian, syukur alhamdulillah kesempatan malam hari ini di malam Sabtu antara Maghrib dan Isya kembali kita pergunakan untuk menghadiri pengajian. Semoga pengajian yang sedang kita hadiri ini dan juga pengajian yang telah lalu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita limpahan dan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, masih membahas tentang Dajjal ya. Bahasan kita masih berkenaan tentang Dajjal. Jadi Dajjal ini pembohong besar ya. Walaupun kadang-kadang kalimat Dajjal ya dipakai di zaman sekarang, bahkan zaman yang lalu juga. Kadang-kadang ketika ada orang kesel kali sama yang lain disebut Dajjaluh kan begitu. Itu Dajjal kecil-kecilan itu ya. Dajjal itu kan pembohong. Jadi setiap pembohong kadang-kadang disebut Dajjal. Nah, ada nih Dajjal beneran, datangnya nanti dekat-dekat kiamat begitu. Yaitu Dajjal ini Dajjal beneran, dia ngaku dirinya Tuhan ya. Ngaku dirinya Tuhan. Dan ketika dia ngaku dirinya Tuhan, memang dia sakti sakti mandraguna begitu ya, dalam bahasa sekarangnya. Jadi orang yang mati bisa dihidupkan begitu. Apalagi yang hidup dimatiin, gampangan lagi. Ini yang repot, ini yang udah mati bisa dihidupkan kembali begitu. Yang ngikut dia, yang percaya sama si Dajjal, langsung hidupnya melimpah, hidupnya nikmat, subur begitu. Yang menentang Dajjal langsung hidupnya kering kerontang, hidupnya susah begitu. Jadi diibaratkan ini yang ngikutin Dajjal dapat madu, yang menentang Dajjal dapat racun. Madu sama racun tuh lawannya dah ya. Jadi begitu gambarannya saudara-saudara ya. Tapi Dajjal ini kan ngaku dirinya Tuhan ya. Ada keburukan dia nih yang nggak sadari namanya Dajjal. Artinya kalau orang yang berakal akan berpikir, kok ngaku Tuhan padahal penampilannya nggak sempurna. Apa tuh penampilannya? Matanya cuma satu di depan begitu ya, melotot kayak buah anggur ya. Jadi ini saudara-saudara satu hal yang paling jelek sekali. Ketika dia ngaku dirinya Tuhan, orang biasa bisa balikin, kok Tuhan jelek banget kan begitu ya. Berarti dia bukan Tuhan ya. Kok dia Tuhan, matanya satu, wah bukan Tuhan begitu. Itu salah satu dalil alasan untuk menolak Dajjal ya. Jadi Dajjal itu nggak sempurna begitu. Bagaimana dia ngaku Tuhan walaupun dia sakti ya. Dan ini Dajjal selalu disebut-sebut oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah yang akan saya sampaikan hadisnya. Wa an Anasin radhiyallahu an. Hadis ini dari sahabat Nabi yang bernama Anas. Qala, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu. Tidaklah dari setiap nabi kecuali memberikan peringatan kepada umatnya. Semua para nabi, semenjak nabi pertama sampai nabi terakhir, semuanya selalu memberikan peringatan, mengingatkan kepada umatnya masing-masing, awas,
waspada terhadap Dajjal. Jangan tertipu dan jangan terkecoh begitu. Jangan ngikutin Dajjal, walaupun ya ngikutin Dajjal seperti mendapatkan madu. Menentang Dajjal bagaikan menerima racun, walaupun ya. Jadi semua para nabi udah ngingetin. Nah, di antara yang diingetin tuh ciri-ciri yang menonjol sekali. Dikatakan al-a'warul kadzdzab. Dajjal itu matanya satu, pembohong dia. Pembohong paling besar yaitu mengaku dirinya Tuhan. Itu bohong besar itu. Tuhan yang kita pelajarin tidak menyerupai sesuatu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Itu Tuhan itu. Dan Tuhan gak menjelma. Ini menjelma, udah jelma jelek lagi. Kok ngaku Tuhan? Ya. Nah, inilah katanya nih, setiap Rasul itu memberitahu sifat yang menonjol. Ya. Ala innahu a'war. Ketahuilah sesungguhnya Dajjal itu matanya pecah alias satu begitu. Wa inna rabbakum azza wa jalla laisa bi'a'war. Dan sesungguhnya Tuhan kamu yang maha perkasa dan maha agung tidaklah matanya satu. Dan Allah tidak menyerupai sesuatu. Ya. Allah tidak menyerupai sesuatu. Sesuatu itu ada matanya, Allah tidak. Tapi Allah maha mengetahui. Ya. Kalau dibilang Tuhan punya mata, ntar ente berpikir mata Tuhan kayak apa ya? Salah lagi. Ya. Jadi betul memang di dalam Al-Quran Allah maha melihat begitu. Tapi nggak melihat seperti kita melihat dengan kelopak mata, dengan mata. Nah, yang penting Allah maha melihat, titik begitu. Ya. Jangan dibilang Tuhan maha melihat dengan mata Tuhan. Alah. Ntar ada yang nanya lagi, mata Tuhan siapa? Nah lo, jadi jelek lagi ntar. Itu berbahaya itu. Kalau diterusin begitu ya. Jadi memang Allah maha melihat, begitu aja udah. Kalau ditanya bagaimana cara melihatnya, apakah sama dengan manusia? Jawabannya, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai sesuatu. Kalau manusia kan sesuatu. Melihat dengan mata, Allah tidak demikian. Jadi bagaimana? Allah maha melihat begitu. Jadi zat Tuhan ini memang nggak bisa didalemin sedalam-dalamnya. Keburu gila orang sebelum beriman. Jadi kita hanya mengetahui itu tentang Tuhan sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran, dijelaskan dalam hadis, begitu. Jadi yang penting tuh para nabi ngingetin sesungguhnya Tuhan kamu maha perkasa, maha agung, dia tidak matanya satu gitu. Maktubun baina ainaihi kafaro. Tertulis di antara Dajjal ini nih, di antara dua matanya nih kalau ada ya, matanya kan satu doang. Itu di tengah-tengah itu ada tulisan kafaro, kafir begitu. Tulisannya bahasa Arab begitu. Kafaro dipisah-pisah. Nggak disambung tulisannya biar kelihatan ka terus ada spasi fa spasi ro begitu ya. Timbul tuh di jidatnya saudara-saudara. Jadi di jidat itu Allah kasih tanda ini kafir nih. Kok ngaku Tuhan, kafir ngaku Tuhan itu aneh itu ya. Jadi dia nggak percaya emang sama Tuhan Allah. Dipercaya sama dirinya adalah Tuhan. Tapi sayang, mengaku dirinya Tuhan, dirinya aja nggak bisa didandanin. Secara akal, kalau memang dia ngaku Tuhan, dia akan menciptakan dirinya biar keren, biar bagus. Ya, mata cuman atu dibuang, tapi tambahin jadi dua begitu. Penampilan biar keren kan begitu. Dia nggak bisa itu dia. Tulisan kafaro dihapus, dia nggak bisa hapus. Disitulah letak kelemahannya. Ya, disitu letak kelemahan si Dajjal. Walaupun sakti banget. Ya. Nah begitu hadisnya itu tentang Dajjal. Ya. Yang dulu-dulu tuh udah dibahas panjang cerita Dajjal. Ini yang pendek-pendek aja nih tambahan-tambahan. Ya. Kemudian selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Hadis dari Abi Hurairah, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uhaddithukum haditsan anid dajjal. Ya, ketahuilah, saya akan sampaikan kepada kamu tentang dajjal. Begitu kata Nabi. Ma haddatsa bihi nabiyyun qaumah. Ya. Dikatakan yang tidak diceritakan oleh seorang nabi terhadap kaumnya. Maksudnya ini Nabi Muhammad, dia menjelaskan dajjal. Cuman dia menjelaskannya lebih rinci. Ya, lebih rinci ketimbang nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu ketika menerangkan dajjal itu secara garis besar, ya, sifat-sifat yang menonjol. Kalau Nabi Muhammad menceritakan secara detail, gitu. Nah, beliau sendiri mengatakan itu. Ya, ketahuilah, saya akan beritahu kepada kamu tentang dajjal yang tidak diberitahu oleh nabi-nabi terdahulu. Maka Nabi ceritakan itu, diantaranya innahu a'war. Sesungguhnya dajjal itu matanya satu. Wa innahu yaji'u ma'ahu bimithalil jannah wan nar. Sesungguhnya dajjal itu nanti datang membawa seperti sorga dan neraka. Yang tadi saya gambarkan, dia membawa seperti madu dan racun. Ini hanya tamsil, perumpamaan. Nabi umpamain tuh bahwa dajjal nanti dia membawa sorga dan neraka, begitu. Maka jangan pilih yang lempengan sorga, berbahaya. Itu kulitnya doang. Kalau kita percaya, saya percaya dengan engkau wahai dajjal, pulang-pulang kaya terus, sehat badannya, ternaknya banyak, dan segala macam-macam hartanya subur udah. Jangan pilih itu, walaupun enak, begitu. Ya. Jadi kita nggak ngelihat faedahnya, nggak ngelihat manfaatnya, dalam arti ya kalau ngelihat percaya sama dajjal dapat ini dapat itu, jangan jadi bahan pertimbangan tuh. Ya. Yang penting kita tolak dajjal, titik, begitu. Dia ngaku Tuhan dan nggak mungkin. Akal nggak nerima, apalagi secara agama, gitu. Jadi Nabi umpamakan begitu, wa innahu yaji'u ma'ahu, dan sesungguhnya dajjal itu datang dia bersamanya bimisalil jannah, datang bersamanya dia dengan seperti sorga, wanar, datang bersamanya seperti neraka, begitu. Ya, tangan kanan misalnya ya neraka, tangan kiri sorga, begitulah gambarannya. Nah, kita jangan pilih yang sorga, jangan, berbahaya itu. Ya, kita pilih sorga yang Allah pilihin, bukan yang dipilihin sama dajjal, begitu ya. Fallati yaqulu innahal jannah hiyan nar. Yang dikatakan oleh dajjal ini sorga, begitu, padahal itu neraka. Padahal itu neraka. Ya. Jadi begitu saudara-saudara, ada tambahan tuh dari Nabi Muhammad SAW tentang sifat dajjal. Ya, dia membawa seperti sorga dan neraka. Tapi ingat katanya, yang gambarannya sorga justru itu neraka. Maka nanti kalau ketemu pilihlah yang semisal neraka. Artinya menentang dajjal. Walaupun menentang dajjal, ya langsung dia kehidupannya sengsara. Ya, enggak apa-apa. Ya, yang penting setelah meninggal kehidupannya bahagia. Daripada yang percaya sama dajjal, kehidupannya bahagia di dunia, tapi setelah mati ya neraka. Ada lagi nih tentang dajjal dari sahabat Abdullah bin Umar wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara dajjal baina zahranayn nas. Kata Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi menceritakan tentang dajjal di tengah-tengah manusia. Jadi ketika manusia banyak, ketika di situ ada sahabat, ketika di situ banyak orang Islam, Nabi jelasin supaya mereka mengerti. Faqala. Nah, ini kutipan ini. Ya, ini diantara perkataan Nabi Muhammad SAW tentang dajjal. Dibilang innallaha laisa bi'awar. Sesungguhnya Allah itu tidak pecek. Allah itu matanya tidak satu.
Dan kita nggak bilang dia punya mata seperti kita. Yang penting Allah Maha melihat gitu. Ala innal masihad dajjal a'warul ainil yumna. Ketahuilah sesungguhnya Dajjal itu matanya yang kanan becek begitu. Ka'anna ainahu inabatun tafiyah. Seakan-akan matanya seperti buah anggur yang nongol begitu. Jadi ada tambahan matanya tuh kayak buah anggur nongol. Menggambarkan tidak sempurna dia, cacat gitu. Begitu. Itu ada tambahan matanya seperti anggur. Itu tambahannya itu. Yang nggak diterangkan oleh nabi-nabi terdahulu, tapi Nabi Muhammad yang menerangkan. Karena beliau tahu bahwa Dajjal ini nanti akan datang pada umatnya. Dajjal tidak datang pada umat Nabi Isa, tidak datang pada umat sebelum Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat nabi-nabi yang lain. Dia hanya datang pada umat Nabi Muhammad SAW, bahkan di akhir-akhir zaman. Di akhir-akhir zaman. Untuk itu Nabi berkepentingan nerangin secara detail, nerangin secara sempurna begitu, agar umatnya tidak tertipu. Jadi demikian saudara-saudara itu tentang Dajjal. Dan dulu diceritakan bahwa Dajjal itu nanti akhirnya mati dengan Nabi Isa. Dibunuh oleh Nabi Isa. Jadi Dajjal ini nggak mati sama siapa-siapa kecuali sama Nabi Isa alaihissalam. Nanti Nabi Isa turun begitu, kemudian membunuh Dajjal. Dan Nabi Isa beragama Islam, beragama ngikutin agama Nabi Muhammad SAW bersama umat Islam yang lain begitu. Itu tentang Dajjal. Kemudian saudara-saudara, ini hampir selesai ini tentang Dajjal ini. Walaupun ada tambahannya tapi nggak banyak lah. Saya kira cukup ini tentang Dajjal. Jadi ini ada hadis-hadis yang menerangkan terpisah dengan cerita Dajjal. Ada beberapa hadis memang tidak pakai judul begitu. Ada menerangkan tentang hari kiamat, dekat-dekat hari kiamat. Tentang kejadian-kejadian aneh. Di antaranya nih kejadian aneh yang nanti akan terjadi, bukan sekarang, yaitu akan terjadi peperangan antara orang Islam dengan orang Israel. Kita tahu Israel sekarang kan udah berdiri, dia punya negara. Dulu-dulu dia nggak punya negara. Dulu-dulu dia nggak punya negara begitu. Dia terusir sebagai hukuman dari Allah. Kemudian di masa Inggris menjajah tanah Arab, nah itu Inggris memberikan izin kepada orang-orang Yahudi untuk berkumpul di jajahannya, kemudian mendirikan negara dan merampas tanah orang-orang Arab Palestina gitu. Sampai sekarang negara Israel negara kuat lah, walaupun dikecil. Persenjataannya canggih karena didapat dari Amerika gitu. Dan nanti akan terjadi perang, namanya perang agama lah. Perang yang menentukan gitu. Sekarang udah terjadi. Kemarin-kemarin dulu pernah perang dengan Mesir, dengan Syria begitu, berapa kali perang. Berapa kali perang itu, kesimpulannya kekalahan di pihak orang Arab. Maka sampai sekarang tuh ada daerah-daerah yang dijajah sama Israel. Punya Syria dijajah sebagian, punya Yordan juga begitu. Punya Mesir dulu dijajah tapi udah dipulangin gara-gara dia berunding lah begitu. Walhasil ini Israel kayaknya sulit ditundukkan. Sulit begitu. Tapi Nabi beri harapan ini. Dekat-dekat kiamat nanti akan terjadi perang total. Nah ini saya sampaikan hadisnya nih. Hadisnya hadis riwayat Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, la taqumus sa'atu, tidak berdiri hari kiamat, hatta yuqatilul muslimin al yahud, sehingga terjadi peperangan, orang Islam memerangi orang Yahudi. Ya, sekarang pun udah perang, ya, sering terjadi itu peperangan gitu, pertempuran. Cuman ini perang total ini, ya, perang yang istilahnya menentukan begitu. Digambarkan ini hatta yahtabi al yahudiyu min wara'il hajar wasyajar. Sampai-sampai itu nanti ketika terjadi perang antara orang Islam dengan orang Yahudi, sampai-sampai katanya digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi bersembunyi, lari, tunggang langgang, ada yang bersembunyi waro al hajar, di belakang batu, wasyajar, bersembunyi di belakang pohon, begitu. Anehnya batu dan pohon waktu itu yang dijadiin tempat persembunyian orang-orang Israel, dia ngomong, berbicara. Ini nggak mustahil, ya, Allah yang menentukanlah. Pu'unan bisa ngomong, batu ngomong. Ketika orang Yahudi bersembunyi, kata Pu'unan, "Hai orang Islam, nih orang Yahudi nih ngumpet di sini." Ngomong begitu. Ya, itu kejadian di akhir zaman nanti. Nih, fayaqulul hajaru wasyajar, berkatalah batu dan pohon, ya muslim, wahai orang Islam, hadza yahudiyun khalfi, ini nih orang Yahudi di belakang saya. Jadi pu'unan, bebatuan, ngomong, beritahu kepada orang Islam, nih orang Yahudi nih pada ngumpet, pada bersembunyi, ya, pada bersembunyi di belakang saya. Kemudian kata puhun dan kata batu, ta'ala, kemari katanya, faktulhu, bunuhlah dia. Bukan main ini. Batu dan pohon bantuin orang Islam. Emang ini perang total dan perang yang menentukan, ya. Illal gharqad, ada satu pu'unan yang enggak mau beritahu, ya. Ada satu pu'unan yang pu'unan itu ogah beritahu tempat persembunyian orang Yahudi, padahal orang Yahudi sembunyi di belakangnya, begitu. Kata Nabi, illal gharqad. Jadi Nabi beberin, ya, kelemahannya. Nanti kalau ketemu pu'unan, namanya pu'unan gharqad, tetap aja kamu serang di situ. Pasti itu Yahudi ada di situ. Kalau pohon-pohon yang lain, batu-batuan, pada ngomong kepada kamu, memberitahu, begitu. Ada satu pohon yang ogah beritahu, begitu. Maka waspadai, begitu, ya. Namanya pohon gharqad, begitu. Itu nama pohon. Konon katanya tuh, ya, kalau dilihat di YouTube itu ada juga tuh. Setiap orang Yahudi sekarang rumahnya ada pohon gharqad katanya. Mungkin buat nanti sembunyinya, tempat persembunyian, ya, tempat mereka sembunyi, gitu. Ya, jadi mereka nanam pohon gharqad, begitu, ya. Itu pohon mereka kasarnya, pohon yang memihak kepada orang Yahudi. Pohon-pohon yang lain udah bilangin, udah, kemari hai orang Islam, nih dia bersembunyi di sini, bunuh, begitu, ya. Maka disebutlah pohon gharqad ini fa innahu min syajaril yahud, sesungguhnya pohon gharqad adalah pohon orang Yahudi, ya. Ini pohon orang Yahudi, karena dia nggak memberitahu ketika Yahudi bersembunyi di belakangnya. Tapi kan Nabi udah bilangin, berarti kalau ada pohon gharqad udah diselidikin, pasti ada orang Yahudi, begitu, ya. Jadi memang perang total begitu tuh, ya, perang habis-habisan udah, ya. Jadi untuk menentukan bahwa tetap orang Islam yang menang, walaupun sekarang tentara orang Islam, ya, banyak yang terbunuh, walaupun sekarang tanah orang Arab banyak yang dijajah, ya. Itu Palestina tuh dijajah. Palestina dijajah, ya. Baitul Maqdis tempatnya masjid, yaitu Aqsa. Kan Masjid Aqsa kan disebut dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram
ilal Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu disebut dalam Al-Qur'an. Itu sekarang dalam jajahan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Jadi orang Israel sama orang Yahudi dia juga. Ya, disebut Israel karena dia keturunan dari Israel. Israel itu nama Nabi Yakub. Nabi Yakub punya nama, di samping Yakub juga namanya Israel. Keturunannya disebut Bani. Di dalam Quran tuh banyak ya, Bani Israel adzkuru. Banyak itu Bani Israel, Bani Israel. Maksudnya wahai keturunan Nabi Yakub begitu. Ya. Tapi keturunannya ngaco-ngaco, bukan kayak Nabi Yakub. Nah, kalau Yahudi itu nama dari suku Yahudi. Konon katanya dulu Nabi Yakub punya anak, di antaranya nih, kan Nabi Yakub punya anak 12 begitu. Itu ada keturunan beliau yang namanya Yahuda itu. Maka disebutlah Yahudi. Disebut Yahudi begitu. Jadi kalimat Yahudi, kalimat Israel, kalimat Yahudi, dia juga. Ya, dia juga. Nah, di sini dalam hadis disebut dengan nama Yahudi. Jadi kata Nabi, tidak akan terjadi perang ya antara orang Yahudi dan orang Islam secara total kecuali nanti dekat-dekat kiamat begitu. Nah, itu peperangan dahsyat begitu. Sampai-sampai pohon, semua pohon berbicara, batu-batuan berbicara, memberitahu tempat persembunyian orang Yahudi. Kata Nabi Muhammad, ada satu pohon, namanya pohon Gharqad, nggak mau diberitahu. Ya, itu saudara-saudara ya, tentang orang-orang Yahudi walaupun dia kuat sekarang, persenjataannya canggih, pesawat-pesawat terbangnya nampaknya lebih canggih dari yang dimiliki sama orang Arab. Maka tuh orang Arab ketika perang, aduh berat udah. Emang secara hitung-hitungan persenjataan kuatan mereka, kuatan Yahudi. Tapi kan di dalam agama Islam bahwa dunia ini kan ada yang ngatur namanya Tuhan. Jadi nggak ada takutnya nanti, walaupun senjatanya canggih juga. Nah, nggak usah jauh-jauh. Sebagai contoh aja nih sekarang, ya, Allah ciptakan virus corona, udah kelabakan. Ya, Allah ciptakan virus corona, itu senjata yang serem itu, nggak kelihatan. Ya apa gunanya senjata canggih, tapi yang mengendarai, yang mengaturnya orangnya sakit, ya kan, begitu. Jadi kemenangan bukan semata-mata kekuatan, walaupun kita nggak boleh meremehkan kekuatan, begitu. Kemenangan bukan semata-mata persenjataan yang canggih, walaupun kita nggak boleh meremehkan. Tetap kita berusaha sebisa-bisanya, tapi tetap saja kita yakini yang memberikan kemenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Ya. Itu terbukti dalam perang Badar, ada perang Badar namanya. Itu perang pertama kali, ya, yang dipimpin oleh langsung Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang nabi, beliau seorang jenderal juga begitu, yang mengatur siasat perang Badar. Jumlah umat Islam sekitar 300-an. Jumlah orang kafir Mekah waktu itu sekitar 1000-an, 900-an lah. Pokoknya 1:3. Udah 1:3 ini umat Islam 1, orang kafir 3 kali lipat. Kemudian persenjataannya umat Islam lemah. Ya, senjatanya belum sempurna, belum banyak. Kendaraannya belum banyak, kendaraan perang seperti kuda. Tapi orang-orang kafir Mekah itu udah kuat begitu. Terjadi perang namanya perang Badar, tapi dimenangin oleh umat Islam. Ya, padahal jumlahnya sedikit, padahal persenjataannya ya ringan, nggak canggih, toh menang. Nah, inilah menunjukkan bahwa kemenangan bukan semata-mata kekuatan dan kemajuan persenjataan. Gitu. Tapi ingat tadi bahwa orang Islam nggak boleh istilahnya meremehkan kekuatan, nggak boleh meremehkan persenjataan. Maka tuh ada ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Hendaklah kamu mempersiapkan sebisa-bisanya kekuatan. Tuh, disuruh malah persiapkan
kekuatan sebisa-bisanya, nggak boleh lengah. Tapi ingat, kemenangan tetap Allah yang menentukan. Nah ini contohnya ini. Nanti orang Israel, orang Yahudi ya kalah dengan orang Islam. Baik, selesai itu. Ya, ada lagi nih hadis yang lain, ya, yaitu menggambarkan bagaimana ya dekat-dekat akhir zaman. Ya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Hurairah berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang nyawaku di dalam kekuasaannya, la tamurru dunya hatta yamurrar rajulu bil qabri. Artinya tidaklah melalui dunia ini, tidaklah dunia berlalu. Ya, dunia belum berlalu, artinya dunia belum kiamat ya, kecuali ini udah datang ini nih, yaitu hatta yamurrar rajulu bil qabri. Sehingga ada seseorang laki-laki melewati kuburan. Payatamarragu alaih, ketika dia melewati kuburan, dia guling-guling di kuburan. Di permukaan kuburan, di tanah kuburan begitu, diguling-guling. Apa ini? Ada nanti terjadi katanya. Dunia tidak akan berlalu kecuali udah datang seorang laki-laki, ketika lewat di kuburan dia guling-guling. Dia mau ngapain tuh guling-guling di kuburan? Dia ngomong ini, fayaqula ya laitani makana sahibi hadzal qabri. Begitu. Ya Tuhan, sekiranya saya dikuburin di sini katanya. Sekiranya saya sudah dikuburin di sini. Pengen mati dia. Ya. Coba gue udah mati kayak orang ini nih, yang tempat gue lagi guling-guling. Ya. Nggak tahan di dunia. Nggak tahan hidup di dunia. Begitu. Kenapa nggak tahan katanya? Ini bukan karena agama, tapi karena musibah yang berat. Jadi kesimpulannya nanti akan ada musibah yang cukup berat. Ya, seperti zaman sekarang ini. Ini baru virus ini. Ini musibah berat ini. Apa aja goyang. Lumpuh kan begitu. Hampir lumpuh begitu. Ekonomi lumpuh, agama pun lumpuh. Ya, sampai-sampai masjid, mushola yang dulu ada pengajian, belum dibuka pengajian, lumpuh saudara-saudara. Lumpuh. Ada begitu. Iya. Ketakutan. Ini yang tuh, itu baru begitu. Nanti ada sereman lagi mungkin penyakit atau musibah. Sampai-sampai orang pengen mati aja dah. Gitu. Ketika lewat di kuburan, ya kenapa bukan gua yang di kuburan ini? Gua udah nggak sanggup, misalnya kan begitu. Jadi ada bencana-bencana yang berat, ya, yang orang begitu nggak sanggup menghadapinya, sampai-sampai dia kepengen mati duluan begitu, ogah ngadepin. Ya. Bukan main saudara-saudara. Nah, ini corona aja saya bilang tadi. Jadi memang ada saudara-saudara tuh dalam agama Islam ada ujian. Nah, ini ujian nih corona. Kan ada ayat Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf begitu. Sungguh kami uji kamu dengan sedikit takut. Allah baru turunin nih sedikit tuh. Kayak virus corona, orang pada takut. Ya. Jadi rasa takut itu wajar. Emang ada pada manusia. Dan manusia itu diuji dengan rasa takut. Dengan bukti ayat tadi, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Al-khauf artinya takut. Kata Allah, saya akan uji kamu dengan sedikit, enggak banyak, enggak sedikit. Sedikit aja serem. Bisyai'in itu dengan sedikit, minal khauf dari takut begitu. Jadi Allah menguji manusia dengan musibah, Allah menguji manusia dengan kemiskinan dan segala macam. Allah menguji manusia dengan rasa takut. Takut kita saudara-saudara misalnya nih ya susah banget misalnya. Takut kita ya kecelakaan, takut kita sampai mati pun kita takut. Banyak yang kita takutin, banyak. Itu wajar. Emang itu dijadiin sama Allah ujian. Ya. Nah, yang perlu diwaspadai, yang perlu dipahami, dengan sebab takut menimbulkan waspada. Itu yang keren.
Dengan adanya rasa takut timbul waspada. Misalnya disering nyembayangin orang mati, di pikiran, tak kalau gue mati bagaimana ya, di kuburan bagaimana ya, begitu. Takut ya, takut mati, ya semuanya takut mati. Ya, kalau dibilang gue berani mati itu sih hanya omong kosong aja. Semua orang takut mati begitu, nggak apa-apa. Ya, diharapkan adanya rasa takut, dia akan waspada, dia akan berusaha berbuat baik, berusaha meninggalkan yang haram, supaya nanti waktu mati dia bahagialah begitu. Begitu. Jadi rasa takut yang Allah uji pada diri manusia di dalam agama Islam loh, ajaran agama Islam diharapkan menimbulkan kewaspadaan. Ya, misalnya dibaca itulah di dalam berita banyak kecelakaan, tabrakan, kecelakaan ini, kecelakaan itu, begitu. Dibawa kendaraan, ditakut, entah kalau gua kecelakaan bagaimana nih. Nah, ketika ada perasaan takut, apa yang terjadi? Dia akan waspada. Kok gak dah ngebut kan begitu. Kok gak ngebut. Gua mau jalan sedang-sedang aja dah. Begitu. Emang kalau jalan raya, jalan pelan-pelan diseruduk. Begitu ya. Jalan pelan-pelan diseruduk dari belakang. Jalan kencang-kencang nyeruduk orang kan begitu. Ya sedang-sedang aja kali. Jadi dengan adanya rasa takut diharapkan akan menimbulkan kewaspadaan. Yang jelek ketika diuji dengan rasa takut, yang jelek orangnya ketakutan. Apa itu ketakutan? Si Anu ketakutan, berlebihan ya. Berlebihan. Kayak zaman sekarang ini. Gara-gara virus corona pada berlebihan ketakutannya. Mungkin istilah bahasa lain panik. Orangnya panik begitu. Gara-gara virus corona nggak berani keluar. Keluar sedikit mandi dia buru-buru. Diem aja di rumah ngerem. Begitu. Iya nggak Jumatan kali dah, di rumah aja. Nggak datang pengajian, nggak paniknya begitu. Ketakutan melulu. Itu jelek saudara-saudara. Ya. Ketakutan ame takut beda loh. Kalau takut menimbulkan kewaspadaan, kita harus hati-hati. Maka tuh ketika ada virus corona kita waspada. Misalnya jaga jarak kan begitu. Setiap pulang ke rumah tangannya buru-buru dicuci pakai sabun dengan air mengalir. Itu waspada itu. Ya, bukan ketakutan. Dia kerja yang wajar, dia berbuat yang wajar. Ya, jaga jarak begitu. Tambah lagi pakai masker. Takut ya kita nih mudah-mudahan sih enggak. Mungkin ada seseorang kena virus corona. Cuman dia ODP. Orang iya, pokoknya ada orang yang tak terduga itu enggak ada gejala. OTG. Orang tanpa gejala bukan ODP. OTG. Orang tanpa gejala. Kalau dia nggak ada gejala sakit, nggak ada gejala pusing, nggak ada gejala batuk, padahal virus udah masuk pada tubuhnya. Kalau dia nggak pakai masker, entah dia ngomong, ya udaranya keluar, ente dekat, kesetrum ente udah. Salaman sama ente. Tadi tangannya nih mungkin habis megang mulut dia. Iya, mulutnya kan ada virusnya nih, udah banyak begitu. Iya, dibatuk mungkin, ditekap mulut. Nah ini kan tangan dia kan ada virusnya, salaman sama kita. Nah kita langsung megang-megang muka lagi dengan tangan kita, ya kena begitu. Nah itu saudara-saudara namanya apa tadi? OTG, orang tanpa gejala. Ini susah banget nih istilahnya nih, begitu. Maka disuruh pakai masker supaya orang yang tanpa gejala nggak menularkan kepada orang lain, sehingga kalau dibatuk kumpul di masker, begitu. Ya, kalau nggak pakai masker di kemana-mana, itu yang membuat menular itu yang banyak. Itu yang membuat gampang menular, karena dia
nggak sakit. Kalau dia sakit, di ngeram di rumah kan begitu ya. Dia nggak sakit, keluyuran. Ya. Entah dibatuk misalnya kan, batuknya ringan, tekep mulut misalnya kan, berarti kan mulutnya ada kumannya itu virusnya. Entah dipegang misalnya apa nih ya, dinaik bis, ya, naik busway, pegang apaan tuh dah, ya, ntar orang megang lagi situ, ya udahlah, melebar, tidak terasa itu. Nah kita kan jaga jarak, hati-hati, itu karena ada rasa takut. Jadi rasa takut nggak apa-apa. Emang itu ujian dari Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, kan begitu. Kami akan uji kamu dengan sedikit rasa takut. Ya, dengan rasa takut itu menimbulkan kewaspadaan. Nah, waspada pada virus corona, jaga jarak, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kalau perlu jangan salaman dulu, jangan ada kontak tubuh, kontak kulit ya, kepada orang lain yang kita nggak tahu begitu. Ya begitu dah. Jadi nggak panik sih, nggak panik, cuman waspada aja. Mau gimana lagi coba? Ya paling kita yang kedua, yang paling pokok lagi berdoa, memohon supaya Allah jauhkan. Jadi usaha dan doa, udah selesai. Begitu. Jangan panik. Jangan ketakutan. Nih kadang-kadang ketakutan begitu. Ada suatu masjid, lucu itu, ada suatu masjid ya. Itu orang yang khotib dari, ya agak jauh rumahnya dari dia, nggak boleh khutbah. Jadi yang khutbah ya orang seturu-seturu mereka aja. Apa alasannya katanya? Supaya orang luar itu nggak kontak lah dengan situ. Cuma dia nggak pikirin tuh. Kan yang pokok bukan khotibnya. Khotib kan satu orang bisa diatur. Ini jamaah datang dari mana aja. Yang lagi liwat mampir untuk sembahyang Jumat begitu. Itu saya pikir kepanikan itu. Panik. Saya sendiri itu. Tadi saya giliran khutbah di Masjid Anu. Ya, saya tanya bagaimana. Jadi nggak nerima dulu dah, nggak boleh dulu khutbah katanya. Jadi pakai orang dalam aja begitu. Padahal jadwalnya udah setahun. Jadi nggak khutbah begitu. Saya pikir ini orang panik, bukan takut tapi ketakutan, berlebihan. Kalau khotib dari luar, agak jauh dari masjid, nggak boleh. Kudunya orang yang liwat juga nggak boleh juga sembahyang Jumat begitu. Jadi sembahyang Jumat itu yang dekat-dekat tetangga. Iya, tapi toh kan dia nggak atur. Wah ini namanya diskriminasi ini. Iya, itu musibah itu. Bahkan pengajian tuh di suatu masjid belum dimulain juga, ketakutan. Iya, bukan takut tapi ketakutan. Maka saudara-saudara kita ini diuji oleh Allah. Ya. Untuk itulah ya selalu waspada. Ya, selalu waspada, bukan ketakutan tapi kewaspadaan begitu. Takut wajar. Itulah ujian Allah melalui takut. Tapi yang jelek ketakutan, berlebihan, panik begitu ya. Tetap jaga kewaspadaan ya, supaya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita keselamatan. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari virus corona. Dan mudah-mudahan yang kena penyakit virus corona, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Tilka niyahul niyatin sholihah ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Ya Muhaimin ya Salam ya Dzal Jalali wal Ikram. Sallimna wal muslimin minat ta'un wa minal waba wa min virus corona.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.